Anda masih bersama kami dalam Medika Natura Malam, tentunya dari Terapi Kolbu bersama Ustadz Sony Sutrisna. Kita tetap membahas tentang insya Allah itu sendiri. Bagaimana tadi pengaplikasiannya sudah kita terjawab ya. Dan sekarang kita akan bahas, jika kita tidak bisa menerapkan insya Allah itu sendiri, maka akan timbul sifat-sifat iri, dengki, atau berbagai macam penyakit hati. Bisakah itu terjadi? Langsung saja kita tanyakan kepada Ustadz Sony. Gimana itu menurut Ustadz Sony dengan beberapa penyakit iri, hati, dengki, karena dia mempercayai bahwa insya Allah itu sendiri belum terpatri di hati gitu. Gimana? Ya, memang kita dalam hidup ini kita harus usahakan supaya insya Allah itu berjalan ya. Kenapa? Karena Allah sendiri di dalam kitab suci kan berkata, apakah sama malam dengan siang? Apakah sama orang melihat dengan orang tidak melihat? Apakah sama orang beriman dengan orang tidak beriman? Tidakkah engkau pernah memikirkan, hai manusia? Ini artinya apa? Ada dua perbedaan. Yang satu, manusia yang dia berjalan dengan kehendak egonya. Nah, kehendak ego ini biasanya kan dimotori dengan ego pribadi, di mana ego pribadi ini adalah merupakan hasil output dari kotoran-kotoran hati. Jadi manusia kalau dalam hidupnya irinya, dengki, buruk sangka, sombongnya itu semua banyak di dalam tubuhnya, maka egonya akan menguat. Nah, satu lagi, kalau manusia dalam hidupnya iri, dengki, buruk sangka, sombong itu dia terus perang melawan kotoran-kotoran hati dalam dirinya tadi, maka egonya akan mengecil. Nah, kalau egonya akan mengecil, maka insya Allah dalam tubuhnya akan berjalan. Insya Allah dalam tubuhnya akan bergerak. Nah, manusia-manusia yang insya Allah dalam tubuhnya bergerak, itulah yang dikatakan oleh Allah orang-orang dari golongan orang-orang yang melihat. Nah, kalau saya ibarat umpamakan para pemirsa, kalau ibaratnya ada dua mobil, dua-duanya sama mobil Ferrari. Artinya dua-duanya sama-sama bisa berlari. Tapi yang satu banyak sekali beban. Bebannya banyak sekali, ada kotoran-kotoran hati, ada iri, ada dengki. Dua-duanya sama-sama mobil balap. Tapi karena satu ini banyak kali beban, jadi pada saat dia berlari dengan terseok-seok. Kalau yang satu karena dia tanpa beban, maka dia sangat berlari bisa sangat kencang. Dan itu kenapa? Karena terjadi di manusia juga ya, Ustaz? Iya, itu terjadi di manusia. Nah, makanya coba kita lihat tadi contoh ya, seperti kasusnya Nelson Mandela tadi ya. Bagaimana manusia kulit hitam jadi bisa menjadi seorang presiden. Ya. Dan juga Rasulullah sendiri ya, bisa menjadi yang tidak bisa baca tulis, bisa menjadi luar biasa. Nanti kita lanjut lagi, sementara ada telepon masuk. Halo, selamat malam dengan Medika Natura Malam. Iya. Dengan siapa, di mana Ibu? Ini Ibu Ning, Pak. Ibu Ning. Iya, Ibu Ning. Silakan langsung pertanyaannya, Ibu ya. Silakan Ibu Nin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ning, selamat malam. Pak Ustaz, saya ini mengeluh sakit sakit di pinggang, Pak Ustaz. Sakit di pinggang. Sakit di kaki atau pinggang, Ibu? Kakinya kalau jalan, kalau berdiri lama tidak kuat, Pak Ustaz. Oh iya. Sudah berapa lama Ibu mengalaminya, Ibu? Sudah dari 2004, Pak. Oh iya. Bagaimana menurut Ustadz? Iya, Ibu tadi saya coba lakukan deteksi ya, itu yang di kaki sama di pinggang. Saya pikir untuk sementara waktu, yang pertama harus dijaga berat badannya, jangan sampai berat badannya bertambah. Terus yang kedua, kacang-kacangan itu juga sebaiknya dihindari dulu. Sama sayuran-sayuran hijau seperti brokoli itu juga sebaiknya dihindari. Nah, tadi juga saya coba lakukan deteksi di daerah kepala juga ada sedikit ketegangan ya. Jadi kalau memang Ibu ada waktu, silakan berkunjung ke terapi kolbu untuk kita lakukan terapi. Yang pertama kita lakukan terapi di daerah kepala. Terus kemudian di daerah pinggang juga saya pikir perlu dilakukan terapi di sana. Karena memang agak sedikit kurang nyaman ya. Nah, itu yang mengakibatkan di daerah lutut segala macam agak kurang enak. Iya. Biasanya itu dipengaruhi dari mana, Ustadz? Ya itu tadi, bisa jadi karena faktor berat badan ya, bisa juga karena faktor ketegangan di daerah kepalanya. Iya. Jadi banyak hal yang mesti kita lihat. Saya pikir kalau emang ada waktu sebaiknya datang. Iya. Ya Ibu Nin, terima kasih banyak. Nanti kalau misalkan butuh keterangan lebih lanjut lagi, Anda bisa langsung ke alamatnya Terapi Kolbu yang ada di Jalan Utan Kayu.
lanjut lagi Ustadz, kembali ke masalah insya Allah itu tadi. Nah, jika penyakit iri dengki itu apakah bisa mempengaruhi kondisi psikis atau kesehatan kita Ustadz? Ya, ini saya pikir satu pertanyaan yang baik ya. Jadi iri, dengki, buruk sangka, sombong itu kan kalau kita iri sama seseorang itu kan otomatis kepala kita jadi berat. Badan kita juga lagi lebih capek gitu ya. Kalau apalagi dengki, buruk sangka atau cemburu sama orang itu kan pasti kita mengeluarkan energi. Nah, ini akan mengakibatkan daya tahan tubuh kita menurun. Nah, sehingga gampang sakit kita. Makanya sebaiknya kotoran-kotoran seperti itu jangan dibiarkan terus mengotori diri kita. Karena kalau dibiarkan mengotori diri kita itu mengakibatkan suatu dampak yang luar biasa sekali. Yang lebih celakanya lagi kalau dia jadi sebuah dinding. Sebuah dinding itu dikisahkan di kitab suci bagaimana manusia-manusia yang di depannya ada dinding itu kan, walaupun manusia dengan kaliber nabi sekalipun berpidato di depan dia nggak akan didengar karena ada dinding. Contoh misalnya hatinya udah keras ya. Contoh misalkan Fir'aun, ya, itu Fir'aun itu. Contohnya kita tahan dulu Ustaz. Ya, kita komersial break sebentar dulu. Baik pemirsa yang ingin langsung bergabung bersama kami, silakan kami tetap membuka interaktif di 021 5155 111. Dan Anda yang ingin berkonsultasi langsung dan bisa datang langsung ke terapi kolbu, silakan datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Di mana terapi ini tidak menggunakan suntikan, tidak menggunakan herbal, tidak menggunakan jamu ataupun pijat, tapi hanya menggunakan air dan minyak disertai doa. Anda bisa menghubungi di nomor telepon 021 8582 029 atau di 021 8500 413 dan di 021 7058 0381. Tetap bersama kami di Medika Natura Malam. Terapi kolbu, the power of soul. Allah itu sangat menyenangi pada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yakin. Saksikan pengobatan spektakuler tanpa obat, tanpa pijat, tanpa obat herbal hanya di Terapi Kalbu setiap Senin sampai Jumat jam 00. Perbuatan itu berdasarkan petunjuk kitab suci Al-Quran ya. Dalam terapi kolbu, the power of soul. Jak musik Jakarta Muda Bersih. Untuk semua segala cara. Kalau bisa falas-falas dimaafin kan Rock gitu. Jak musik Jakarta Muda dan Berisik bersama Jimmy Multasan di sini. Saja. Masih di Medika Natura Malam bersama Terapi Kolbu dan juga Ustadz Sony Sutrisna. Baik, kita kembali lagi melanjutkan pertanyaan tadi Ustadz. Nah, beberapa contoh yang sudah kita hadapi bahwa insya Allah itu memang kalau diterapkan di dalam hati kita benar-benar itu bisa menghindari sifat iri dengki kita. Nah, jika itu semuanya mengendap sampai benar-benar mengendap, yang paling maksimal bisa terjadi apa gitu Ustadz? Ya, ini kan sudah dijelaskan di dalam kitab suci ya, bagaimana seorang manusia bernama Fir'aun. Fir'aun itu melihat pada saat itu bagaimana dahsyatnya kehebatan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Bayangkan saja kalau di depan kita sekarang ini ada manusia yang tiba-tiba tangannya bisa mengeluarkan cahaya begitu ya. Atau misalkan tiba-tiba dia bisa berkata ini air jadi merah betulan. Atau misalkan dia bisa mengatakan ini semua anak-anak sulung di negeri ini akan meninggal nanti. Meninggal semua anak-anak sulung di negeri itu. Atau misalkan dia berkata lautan akan terbelah, lautan terbelah. Kedahsyatan seperti itu pun di mata Fir'aun tidak bisa dilihat. Ya, bahkan cenderung ingin dibunuh malah orang itu kan. Nabi Musa kan mau dibunuh oleh Fir'aun. Nah, kenapa? Karena di depan Fir'aun itu ada kotoran hati. Ini yang dikatakan dalam kitab suci Al-Quran ada dinding yang tebal. Jadi kalau manusia itu sudah ada dinding yang tebal, jangankan cuma ustadz, jangan cuma kiai gitu ya, atau para wali. Nabi dengan mukjizat sedahsyat itu pun nggak akan bisa dilihat.
Nah ini bahayanya. Makanya tadi saya katakan ada dua kehendak. Ada kehendak pribadi yang dimotori oleh ego, ini berbahaya. Sama ada kehendak ilahi yang kita kenal dengan insya Allah tadi. Oke. Ya. Makanya sebaiknya manusia berusaha untuk menjadi insya Allah tadi. Iya, ya, ini sepertinya ada yang ingin berkonsultasi bersama kami, Ustadz. Ya, halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Saya dengan Ibu Siti. Ibu Siti, silakan langsung pertanyaannya Ibu Siti ya. Iya, ini kan keponakan saya masuk rumah sakit di Persahabatan ya. Usianya Ibu berapa, Bu? Panas. 2 tahun. Oh, 2 tahun anaknya Ibu ya. Iya. Lanjut, Bu. Halo? Ya, silakan Iya. dilanjut. Habis operasi soalnya, terus sampai sekarang dia belum sadar sih. Gitu, panasnya terlalu tinggi, itu panas doang sih. Apa yang mau Terus aku ditanya? pengen supaya sadar gitu. Gimana ya? Pak Ustadz, tolong. Sudah berapa hari itu, Bu, tadi, Bu? Maaf. Udah hampir 2 bulan sih, Pak. Dan belum sadar ya, Bu? Iya, Iya. operasinya udah berhasil, tapi mau operasi lagi gitu kan. Aku jadi bingung juga sih. Baik. Ininya, Bu. Ibu, teleponnya jangan ditutup dulu, silakan. Iya. Bisa dilihat. Iya, maaf ibunya si anak ini agamanya apa ya? Islam, ini aku tantenya. Iya. Keponakan saya. Oh, keponakan Iya, ya. ibunya agama Islam. Iya. Jadi begini ya Bu ya, sehebat-hebatnya doa, jelas yang paling hebat tuh doa seorang ibu. Ya, doa saya, doa siapapun gak akan bisa ngalahkan doa ibunya. Iya. Nah, tadi makanya saya tanya agamanya apa. Kalau memang agamanya Islam, kebetulan kan kalau yang namanya umat Islam itu kan kita sholat ya Bu ya. Iya. Nah, kalau yang namanya kita sholat itu pada saat kita duduk di antara dua sujud, nah pada saat itu kan kita baca doa Robbi Firli apa semua itu kan. Iya, iya. Nah, Ibu ngerti artinya? Iya, Apa artinya Bu? lebih viral itu kan. Apa artinya? Ya memohon gitu kan. Nah, artinya apa? Lebih firly warhamni gitu ya. Artinya bahasa Indonesianya apa? Memohon doa untuk keluarga, untuk semuanya gitu. Ya udah nggak apa-apa, nanti dibuka lagi pelajaran SD-nya Iya, ya. Ada 7 Bu ya. Yang pertama, Iya. ampuni aku ya Allah, kasihanilah aku ya Allah, tutupilah segala kekuranganku ini, tunjukkan aku ke jalan yang lurus, tinggikan derajatku, berikan aku kesehatan dan keselamatan, Iya. tambahkanlah ilmu dan cahaya. Nah ini ada 7 ini ada di dalam doa duduk di antara 2 sujud. Makanya waktu duduk di antara 2 sujud, jangan buru-buru. Yang selama ini kita lihat kan Allahu Akbar, Robbi Firli Barkan. Ini bacaan Robbi Firli belum selesai udah Allahu Akbar, kan begitu biasanya ya Bu ya. Iya, iya. Nah, padahal sayang sekali. Kenapa? Karena pada saat duduk di antara 2 sujud, kita sedang mengajukan 7 permohonan yang sangat kita butuhkan untuk kehidupan ini. Nah, kembali lagi kepada ibunya tadi. Ya, bermohonlah kepada Allah pada saat duduk di antara 2 sujud, jangan buru-buru khususnya. Minta kepada Allah ya. Insya Allah akan dikabulkan nanti. Iya. Dan yang Iya, penting lagi Bu, banyak melakukan sedekah ya, banyak kurban sedekah. Jadi Iya. sedekah itu jangan sedekah kalau kita punya katakanlah 1 miliar gitu ya, sedekahnya cuma 1 sapi gitu. Jangan. Itu namanya bukan sedekah, itu namanya iseng. Baik Ibu Siti, terima Ya, jadi kasih harus banyak. ada sedekahnya Iya. ya Bu ya. Itu masukan dari Ustadz Sony Sutrisna yang bagus sekali. Dan jika Ibu Siti dan dari anak tersebut ingin datang langsung ke terapi kolbu, silakan langsung datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 di Jakarta Timur, atau di 021 85 82 029 atau di 021 8500 413. Memang luar biasa sekali pengobatan melalui doa. Kita akan membahas lebih lanjut tetap di Medika Natura Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari
kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Medika Natura Malam yang memberikan solusi bagi kesehatan Anda. Dan Anda masih bersama Ustadz Sony Sutrisna dari Terapi Kolbu. Tadi kita bahas tentang bagaimana keajaiban doa. Baik, tadi kita mendengar bahwa doa di antara dua sujud itu sangat manjur sekali. Dan bagaimanakah kehebatan doa seorang ibu itu sendiri? Langsung saja kita tanyakan ke Ustadz Sony Sutrisna. Ustadz, itu tadi Ibu Siti tadi menanyakan bahwa bagaimana anaknya supaya bisa sembuh, sementara yang bisa menyembuhkan hanyalah doa ibunya sendiri. Sebegitu luar biasakah doa ibu itu sendiri? Iya, memang itulah yang dikatakan oleh Rasulullah ya di dalam kisahnya itu kan ibumu, ibumu, ibumu. Artinya peranan seorang ibu ini sangat luar biasa sekali. Namun dengan ibu yang bagaimana, kan ibu nggak